Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Baik, dalam video ini insyaallah saya sajikan materi seputar dengan implementasi al-yakin la yuzalu bisyak dalam kehidupan sehari-hari, yang mana nantinya insyaallah dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya pribadi. Kenalkan, nama saya Muhammad Padlan. Saya lahir di Tangerang 12 Agustus 2002 dan saya asli keturunan daripada Betawi asli. Yang mana saya sekarang sedang menempuh pendidikan Stid Alamin semester 5 Kreo Tangerang. Baik, langsung masuk kepada pembahasan pertama, yaitu definisi daripada kaidah al-yakin la yuzalu bisyak. Ya, pertama secara etimologis, al-yakin adalah sesuatu yang menetap atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-istiqrar, yang artinya kepercayaan, yang pasti atau juga yang sesuai dengan kenyataan. Dan adapun secara terminologis, yang dimaksud dengan al-yakin adalah sesuatu yang menjadi tetap, baik kesadaran, penganalisaan maupun dalil. Nah, sedangkan yang dimaksud daripada asyak adalah keraguan antara dua masalah atau peristiwa yang berlawanan tanpa mengumpulkan salah satunya. Setelah kita tadi mengetahui tentang definisi al-yakin la yuzalu bisyak, di sini ada perbedaan antara yakin, syak, zon, dan waham. Keempat ini mempunyai tingkatan masing-masing, yang mana tingkatan tertinggi diduduki oleh al-yakin, dan di bawah al-yakin ada syak, dan di bawah syak ada zon, dan yang paling bawah adalah waham. Nah, tingkatan yang pertama yang paling tinggi itu adalah yakin, yang mana artinya pengetahuan dan tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi kalau sudah terdapat keyakinan, maka tidak ada akan lagi yang dapat diragukan. Selanjutnya ada syak, yaitu sesuatu yang tidak menentu antara ada atau tidak ada. Dia berada di pertengahan antara ada dan tidak ada. Nah, ini yang menjadi perbedaan antara yakin dan syak. Nah, di bawah syak itu ada yang nama zon atau dugaan, yang disebut dengan prasangka kuat. Ini yang sering menjerumuskan orang kepada dosa. Nah, selanjutnya yaitu waham, yang mana artinya prasangka lemah atau dugaan lemah atau keliru. Dalam ilmu fikih, para ahli fikih sepakat bahwasanya orang yang berpendapat dengan waham itu tidak dibenarkan dan tidak dapat disahihkan pendapatnya. Nah, dapat kita simpulkan, yang dimaksud daripada kaidah ini adalah tercapainya suatu kemantapan hati pada suatu objek yang telah dikerjakan, baik kemantapan hati itu sudah mencapai pada kadar ukuran pengetahuan yang mantap atau baru sekedar dugaan kuat atau asumtif. Makanya tidak dianggap suatu kemantapan hati yang disertai dengan keraguan-raguan pada saat pekerjaan itu dilaksanakan, sebab keadaan ini tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori yakin. Hal-hal yang masih dalam keraguan atau masih menjadi tanda tanya tidak dapat disejarkan dengan yang namanya kebenaran atau keyakinan. Ini yang dimaksud daripada kaidah al-yakin la yuzalu bisyak. Kaidah al-yakin la yuzalu bisyak memiliki dasar hukum kaidah yang sangat kuat, yaitu dasar hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang mana yang pertama, saya bacakan dalil dasar hukum dari al-yakin la yuzalu bisyak dari Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yattabi'u aktsarahum illa zanna inna zanna la yagni minal haqqi syai'a innallaha alimun bima ya'malun. Yang artinya, dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan, sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Nah, dalil ini, hukum ini sangat kuat,
dasar hukum ini sangat kuat. Yang tadi Allah firmankan, karena dugaan itu tidak berguna untuk melawan kebenaran. Jadi sekali lagi tolong diingat bahwasanya dugaan atau zon, asumtif seseorang itu tidak dapat melawan kebenaran. Nah, ini telah ada di dalam Al-Quran. Adapun dasar hukum yang kedua yaitu dari hadis atau sunnah yang diriwayatkan oleh Muslim, yang mana di sini dikatakan idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma' sautan aw yajida rihan. Nah, di sini dikatakan apabila seseorang merasakan sesuatu di dalam perutnya, kemudian dia ragu apakah sesuatu itu telah keluar dari perutnya atau belum, maka orang tersebut tidak boleh keluar dari masjid sampai ia mendengar suara ataupun mencium baunya. Jadi maksudnya seperti ini, ketika kita sedang sholat, nah timbul di situ keraguan-raguan di dalam hati kita karena kita merasakan perut kita sakit, nah kayak mau keluar angin gitu loh. Nah di sini timbul keraguan-raguan, ini kita keluar angin apa enggak ya? Nah ini dalam hadis dikatakan kita jangan meninggalkan sholat sampai kita menemukan bukti yang valid. Apa buktinya? Nah buktinya itu yaitu tadi mendengar suara angin tersebut, nah ataupun mencium baunya. Apabila kita telah mempunyai bukti yang valid seperti ini, maka kita bisa membatalkan sholat. Dan jika tidak ada bukti yang kuat, tidak ada bukti yang valid, maka kita teruskan saja sholatnya. Karena ini kita tidak mempunyai bukti yang valid. Ini dasar hukum kaidah dari segi hadis. Nah, al-yakin la yuzalu bisyak juga mempunyai beberapa cabang-cabang kaidah. Nah, yang pertama yaitu kaidah al-aslu baqa'u makana ala makana. Nah, yang kedua ada yang namanya al-yakin yuzalu bil yakini mislih, dan yang ketiga ada al-aslu bara'atu zimmah. Langsung yang selanjutnya ada al-aslul adam. Selanjutnya juga ada al-aslu fil ibaha hatta yadullu dalil ala tahrim. Selanjutnya ada al-aslu fi kulli hadisin takriruhu bi aqrabi zamanihi. Dan lalu ada al-aslu fil kalamil haqiqah. Dan yang terakhir ada cabang kaidah yang namanya inna masabata biyakin la yartafi illa biyakin. Ini cabang-cabang kaidah. Nah, cabang kaidah yang pertama yaitu al-aslu baqa'u makana ala makana, yang mana hukum asal itu tetap menurut keadaannya semula secara apa adanya. Nah, gimana contohnya? Jadi contohnya itu kayak ada seorang membeli kulkas lalu mengajukan gugatan kepada penjualnya dengan alasan kulkas yang dibelinya setelah sampai di rumah tidak dapat berfungsi dengan baik. Gugatan pembeli tersebut tidak dapat dibenarkan karena menurut hukum asalnya kulkas itu dalam keadaan baik. Hal ini dikecualikan kalau ada perjanjian-perjanjian tertentu sebelum terjadinya transaksi jual beli. Contohnya yaitu adalah perjanjian garansi. Lalu yang kedua yaitu al-yakin yuzalu bil yakini mislih, yang artinya apa yang yakin bisa hilang karena adanya bukti lain yang meyakinkan pula. Jadi contohnya gini, ada ketika kita sedang berjalan ke masjid. Nah, pas kita berjalan ke masjid itu keadaan sedang gerimis. Secara otomatis kita itu terkena percikan air hujan, yang mana air hujan itu sudah bercampur dengan aneka macam sesuatu yang mempunyai kemungkinan air itu terkena najis. Nah, yang mana orang tersebut tidak harus mencuci bajunya tersebut yang terkena percikan air hujan sampai di baju tersebut terdapat warna ataupun bau, ataupun rasa. Ini yang namanya mempunyai bukti yang kuat. Nah, kaidah selanjutnya yaitu al-aslu bara'atu zimmah, yaitu hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab. Jadi kan pada dasarnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan bebas daripada tuntunan-tuntunan, baik yang berhubungan dengan hablum minannas maupun hablum minallah. Nah, hal ini kan mempunyai kewajiban pada manusia yaitu untuk menjalani sholat 5 waktu. Dan bagi anak-anak yang belum mencapai usia balik, maka mereka tidak mempunyai tanggungan atau tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban, kecuali
mereka telah menginjak usia balik. Ini masuk daripada al-aslu bara'atuz zimmah. Kaidah selanjutnya yaitu al-aslul adam. Hukum asal adalah tidak adanya sesuatu. Nah ini hampir sama yang pertama. Gimana contohnya? Jadi kayak tadi, apabila ada pertengkaran antara pembeli dan penjual tentang adanya cacat barang yang diperjualbelikan, bila pembeli ingin mengembalikan barang yang sudah dibeli atau ingin diganti dengan alasan cacat, maka penjual dapat menolak keinginan pembeli tersebut. Karena menurut penjual tersebut, pada dasarnya barang tersebut baik-baik saja. Nah, ini tampaknya mengajarkan kita untuk berhati-hati sebelum membeli. Dan selanjutnya yaitu al-aslu fil ibaha hatta yadullu dalil ala tahrim. Hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Contohnya, kita diperbolehkan minum apa saja selagi itu tidak ada dalil yang mengharamkan gitu. Jadi ini sama aja kayak tidak ada, maksudnya memperbolehkan sesuatu sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Nah, lalu kaidah yang selanjutnya yaitu al-aslu fi kulli hadisin takriruhu bi aqrabi zamanihi. Hukum asal dalam segala peristiwa adalah dianggap terjadi pada waktu yang paling dekat dengannya. Nah, contohnya, jika ada seseorang wanita yang sedang hamil, lalu ada yang memukul perutnya, kemudian keluarlah bayi dalam keadaan hidup dan sehat. Selang beberapa bulan bayi itu meninggal, maka meninggal si bayi ini tidak didasarkan pada pemukulan yang terjadi pada waktu yang sudah lama, tetapi disebabkan oleh hal yang lain yang terjadi pada waktu yang terdekat dengan kematiannya. Kaidah selanjutnya yaitu al-aslu fil kalamil haqiqah, yang artinya hukum asal dari suatu kalimat itu adalah arti yang sebenarnya atau arti hakikatnya. Jadi maksud daripada kaidah al-aslu fil kalamil haqiqah ini adalah bahwa mengamalkan sesuatu menurut arti hakikatnya, bukan menurut majaznya atau kiasannya, terkecuali jika ada dalil atau petunjuk lain yang menguatkan arti daripada kiasan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kaidah selanjutnya atau kaidah terakhir, inna masabata biyakin la yartafi illa biyakin. Nah, artinya sesungguhnya apa yang sudah menetap atas dasar keyakinan tidak bisa hilang kecuali dengan keyakinan lagi. Contohnya, ada seseorang yakin telah meninggalkan sholat fardu, tapi ia ragu berapa jumlahnya. Maka ia harus mengkodok sholat yang ia tinggalkan tersebut hingga sampai pada jumlah yang ia yakini telah terlunasi semuanya. Jadi apabila seseorang tersebut sudah benar-benar yakin bahwasanya seluruh sholat-sholatnya telah dikodok, setelah terkodok dengan baik, maka kodokan tersebut telah diterima atau dinyatakan lunas semua. Nah, ini maksud daripada inna masabata biyakin la yartafi illa biyakin. Nah, ini adalah pemaparan daripada kaidah al-yakin la yuzalu bisyak. Mungkin ini saja yang dapat bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga ilmu yang kita miliki mengandung keberkahan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.